Oke, jadi pada hal pertama yang harus kita pahami adalah tentang web server. Biasanya pada saat kalian download XAMPP, itu kalian ada yang namanya Start Apache. Apache itu adalah web server. Nah, jadi sebenarnya PHP ini sama aja kayak HTML, cuman bedanya jadi kalau kalian masukin sintaks HTML di dalam PHP nih, nah itu tetap bisa jalan kayak biasa. Jadi kalau walaupun isinya HTML semua nih, itu tetap bisa jalanin meskipun namanya udah PHP gitu. Cuman bedanya kalian itu untuk menjalankannya nggak bisa dijalankan langsung melalui browser, tapi kalian harus pakai yang namanya web server, yaitu XAMPP ini gitu. Nah, biasanya kalaupun kalian ini nih, nah ini seperti ini. Nah, ini kan ini HTML ini, tapi di PHP bisa jalan gitu. Jadi meskipun PHP, ya HTML tetap bisa jalan ya. Jadi meskipun isinya HTML nih, PHP tetap bisa jalan kan. Gitu. Jadi maupun isinya HTML semua ini tetap bisa jalan. Jadi anggap aja PHP dan HTML itu sama, cuman bedanya PHP itu disertai dengan logika pemrograman seperti itu. Jadi biasanya kalau kalian download XAMPP, di mana kalian menyimpan file, nah itu ada di file yang namanya XAMPP lalu htdocs. Nah, localhost ini adalah yang mengarahkan kita ke dalam htdocs gitu. Jadi htdocs, nah ini filenya saya simpan di folder belajar. Jadi di dalam htdocs ada folder belajar. Otomatis yang ke index adalah file yang bernama index.php. Biasanya juga gitu kan. Oke, jadi kalau kalian udah paham tentang pemahaman web server, nah langsung aja kita coba implementasi membuat sebuah CRUD ya, CRUD dengan PHP sederhana dan juga SQL ya. Jadi nanti yang kita aktifin ada dua, yaitu Apache dan SQL. Oke, file index di sini kita hapus karena kita nggak membutuhkannya ya. Jadi yang kita butuhkan pertama adalah login.php atau si tampilan formnya ini. Jadi misal kalian punya tampilan form login nih dalam HTML, ya udah masukin aja sini, nggak apa-apa. Tetap bisa dijalankan seperti biasa kok. Meskipun namanya udah PHP nih. Nah, jadi ini tetap bisa berjalan seperti biasanya gitu. Tetap bisa dijalankan. Nah, jadi yang membedakan cuma dia harus dijalanin pakai web server. Nah, gitu. Nah, kita udah punya form loginnya di sini dan kita akan coba langsung buat aja. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan langsung bikin button sign up-nya dulu ya. Misal sini kita pakai button type sorry nggak usah pakai button apa ya, nggak usah kita hapus saja, kita pakai A aja langsung karena ini akan kita langsung arahkan ke halaman sign up.php. Teman-teman paham dasarnya ya. Jadi di sini apabila nanti ini muncul tombol, nah nanti bila diklik maka akan langsung diarahkan ke sign up.php-nya ini yang ada di dalam href. Nah, jadi kita di sini juga kita pakai keterlibatan framework ya. Jadi supaya kita nggak terlalu banyak campur tangan CSS, jadi kita langsung pakai framework aja ya, lebih ringkas dan juga responsif sih. Oke, udah kita lihat dulu, kita refresh. Nah, udah ada button sign up-nya ya. Oke, dan sekarang kita langsung bikin aja mekanisme server side scripting-nya. Nah, jadi sebenarnya apa itu server side scripting? Intinya dia adalah sebuah halaman yang memproses data di dalam server. Jadi halaman inilah yang bertugas memproses data di samping server gitu. Jadi intinya halaman inilah yang berhubungan sama servernya nanti. Jadi misal dia bertugas untuk menyimpan data yang telah diketik di form di login PHP dan nantinya akan diproses, akan dilihat di dalam database apakah datanya ada atau tidak. Jadi server side scripting inilah yang nantinya akan bertugas gitu. Langsung aja praktik ya. Nah, di sini kita di form ini kita tambahin action. Action ini maksudnya kita mau kirim datanya kemana gitu.
data form yang kita ketik ini kita mau kirim kemana. Di sini kita namain aja login process.php dan metodenya ini HTTP method ya. Jadi data yang dikirim itu melalui metode apa? Get kah atau post kah? Nah di sini kita pakai post karena akan kita kirim ke ini melalui metode post ya. Ya kalian nggak perlu pikirin, intinya nanti datanya ini kita kirim, ingat, melalui metode post atau datanya ini kita post ke dalam login process.php ya. Jadi nanti bisa ditangkap di login process.php gitu. Nah pada form ini juga kita akan tambahkan sebuah parameter name. Nah name ini fungsinya untuk mengenali data yang akan dikirimkan nanti. Jadi name ini ya layaknya kita manusia punya nama untuk dikenali. Jadi data ini dikirim dari mana gitu. Misalnya namanya email gitu. Jadi nanti bisa dikenali, bisa ditangkap gitu. Kayak kita ngenalin orang aja nih. Jadi setiap orang kan punya nama tuh. Nah kita bisa mengenalin, oh ini si ini dia, si ini dia, si ini dia, si ini Jamal, si ini Asep gitu. Sama aja. Jadi apabila pas mengirim data, oh ini data dari si email gitu. Oh ini informasi dari si Asep gitu. Jadi sama aja, name ini sebagai parameter pengenalan gitu. Oke, dan sekarang kita langsung masuk aja ke server side scriptingnya. Kita bikin namanya login process.php. Nggak boleh beda satu huruf, besar kecil pun nggak boleh, simbol logo juga nggak bisa kayaknya ya. Jadi namanya login process ya, login process karena beda satu huruf aja ya. Tahu sendiri algoritma pemrograman itu mengenal angka 0 dan 1. Oke, kita langsung ke metode post aja. Nah, kita tulis post di sini misalnya. Nah, namanya tadi, parameternya tadi. Jadi kalau kita mau nangkep dari metode post, intinya kita mau menangkap data yang dipost dari login PHP. Nah, datanya dari mana yang kita tangkap? Dari email misalnya. Jadi kita menangkap data dari parameter yang namanya email. Jadi kita nangkap data dari form email ini. Nah ini kan nanti kita submit, datanya terkirim ke server side scripting atau ke login process.php. Nah nanti ditangkap di sini. Jadi kita menangkap data post, data yang dipost dari si email gitu. Nah, makanya tadi masing-masing form itu kita kasih parameter atau name. Jadi masing-masing form tadi kita kasih nama. Ya tujuannya ini buat nangkap data. Jadi kita menangkap data yang dipost dari si email gitu. Paham lah ya. Atau gini aja, biar lebih paham lagi, kita akan display isi data dari si email ini yang kita ketik sebelumnya. Nah ini kita masukin variabel aja nih biar gampang, bentar ya. Jadi kita bisa masukin variabel di sini. Misal variabel email sama dengan data yang dipost oleh email gitu. Nah di sini kita nggak perlu capek-capek lagi nulis post email bla bla bla. Tinggal kita tulis saja variabelnya. Echo ini untuk menampilkan ya, sama dengan print, sama kayak print juga bisa sebenarnya. Oke, kita refresh. Dan sekarang kita akan isi contohnya dulu. Misal di sini. Nah ini adalah form email yang tadi, yang punya nama email. Jadi kalau kita send datanya, nah maka yang akan ditampilkan ya Nafil Habibi gitu. Jadi simpelnya sih gitu. Misal di sini kita tulis form email ini kita tulis misalnya darel@gmail.com. Ya maaf yang namanya Darel, contoh doang. @gmail.com. Nah maka pada saat kita submit datanya terkirim. Nah maka yang ditampilkan adalah Darel karena seperti yang kita lihat, yang kita ambil datanya adalah data yang dipost oleh email gitu. Ini saya pakai analogi saya aja ya, semoga kalian paham. Jadi ini adalah data yang dikirim dari login PHP di form email. Jadi apabila form email di login PHP nih, nah jadi apabila form yang di sini nih itu isinya kita isi dengan bla 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 @gmail.com. Nah, maka datanya akan terkirim ke login process.php. Yang mana datanya ini kita tangkap di sini gitu. Jadi kita ketik post email. Jadi kita ambil data yang dipost dari login PHP, yaitu data dari form email yang namanya email tadi. Yang kita kasih nama name tadi itu loh, kayak gitu.
Paham ya? Dibuka anjing. Rel makan Rel. Siapa sih asem banget?